Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih salam-salam untuk kita sekalian. Adik-adik, saya Umaidi akan membawakan materi perkuliahan terkait dengan desentralisasi fiskal. Karena ini pertemuan pertama, maka saya akan menyampaikan tata tertib di dalam kelas. Adik-adik, ini adalah peraturan atau tata tertib yang saya laksanakan atau saya akan tetapkan di kelas. Pertama adalah keterlambatan. Saya tidak akan mentolerir bagi yang telat. Jadi pada waktunya, pada jamnya, adik-adik harus sudah di kelas. Jadi kalau telat berapa menit pun, saya tidak akan ada toleransi. Lebih baik kembali ke asrama. Jadi keterlambatan ini tidak ditolerir kecuali ada surat izin resmi dari fakultas atau dari pengasuh. Kenapa? Disiplin. Karena disiplin ini adalah utama seluruhnya. Apa aktivitas yang kita lakukan? Ini dimulai dari disiplin. Disiplin adalah kunci dari keberhasilan. Kemudian kehadiran tetap saya akan cek harus hadir karena ini kedinasan. Kemudian nanti akan saya lihat dari absensinya. Paham? Paham. Kemudian di dalam kelas saya sangat berharap nanti ada bertanya dan menjawab. Adik-adik harus aktif karena pembelajaran kita tidak hanya satu alur saja, tapi saya juga ada feedback dari adik-adik. Kita banyak diskusi. Kemudian saya berharap juga saling menghargai. Lalu keluar masuk kelas, coba ini juga bisa minimalisir kalau memang tidak penting sekali, kecuali ada hal yang tidak bisa diwakilkan. Apa itu? Ke belakang, ke toilet, yang harus minta izin. Kemudian deskripsi mata kuliah. Ini adalah fokus pembelajaran mata kuliah ini meliputi pengertian otonomi daerah dan desentralisasi kebijakan fiskal dan moneter serta struktur APBN dan APBD. Lalu pengelolaan berbagai jenis dana transfer, baik itu dana bagi hasil, DAK, DAU, kemudian juga dana otonomi khusus, kemudian dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dan seterusnya. Dan topik lainnya mencakup perpajakan pusat dan daerah, serta pembiayaan daerah melalui pinjaman obligasi dan sukuk sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan akuntabel. Nah, tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal, khususnya dalam hal kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk memungut pajak dan mengelola belanja daerah secara efektif dan akuntabel. Artinya di sini adalah otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal. Begitu desentralisasi atau otonomi, itu kan ada desentralisasi, ada desentralisasi kewenangan administratif maupun juga fiskalnya. Tugasnya diberikan dan uangnya untuk biayanya juga diberikan. Kemudian deskripsi mata kuliah. Ini adalah pertama desentralisasi fiskal. Kemudian kode mata kuliah ini adalah KIM 210306. Bobotnya, jadi ini ada 2 SKS. Lalu ini berada di prodi keuangan publik, fakultasnya manajemen pemerintahan, berada di semester 6. Lalu prosedur penilaian. Prosedur penilaiannya ini adalah UTS itu diberikan bobot 30%. Kemudian ujian akhir semester ini 40%. Kemudian nilai tugas terstruktur sebesar 15%. Dan nilai aktivitas kelas 10%. Jadi adik-adik harus aktif, nanti ada nilainya 10%. Lalu nilai kehadiran sebesar 5%. Walaupun hanya 5%, tetapi bagaimana adik-adik nanti bisa memperoleh nilai maksimal kalau ini tidak terpenuhi. Lalu rencana tatap muka. Ini pertemuan pertama dan kedua. Ini akan kita sampaikan terkait dengan gambaran umum konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Ini subpokok bahasannya adalah pengertian otonomi daerah, pengertian desentralisasi, pembagian urusan, sejarah desentralisasi di Indonesia, asas umum pengelolaan keuangan daerah, overview desentralisasi fiskal di Indonesia. Saya yakin bahwa adik-adik sesungguhnya ini sudah juga mempelajari terkait dengan bagaimana sih sebenarnya otonomi daerah itu, bagaimana sih desentralisasi fiskal,
penelitian saya yakin juga sudah. Tetapi begitu kita bicara desentralisasi fiskal, maka kita akan review dulu terkait dengan penelitian ini sehingga nanti bisa berjalan secara runut. Kemudian pertemuan yang ketiga adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter di Indonesia, lalu kaitan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini untuk pertemuan ketiga. Lalu pertemuan keempat, struktur APBN dan APBD. Kemudian subpokok bahasannya adalah perbandingan sumber-sumber pendapatan APBN dan APBD. Lalu yang kedua, perbandingan jenis-jenis pengeluaran APBN dan APBD. Yang ketiga, perbandingan sumber-sumber biaya APBN dan APBD. Lalu pertemuan yang kelima dan keenam, ini adalah pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Ini meliputi pengertian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kemudian pengelolaan dana dekonsentrasi, konsep hasil dan konsep risiko, lalu nilai historis dan hasil yang diharapkan, lalu yang kelima risiko investasi dan pengukuran hasil. Artinya begitu bicara investasi, ini juga ada risiko, bagaimana cara mengukurnya, dan kita juga akan pelajari. Yang ketujuh adalah pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah, yaitu ruang lingkupnya subpokok bahasanya adalah meliputi ruang lingkup pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. Yang kesembilan ini adalah terkait dengan pengelolaan DAU. Apa itu definisi DAU? Mekanisme penghitungan alokasi DAU. Bagaimana di situ ada yang namanya kebutuhan fiskal, ada kesenjangan fiskal dan seterusnya. Kemudian kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal. Kemudian penetapan alokasi DAU, penyaluran DAU, evaluasi dan pengawasan DAU, pertanggungjawaban DAU. Lalu yang ke-10, konsep pengelolaan DAK. Mulai dari definisinya, penetapan program dan kegiatan DAK, karena DAK ini adalah bersifat spesifik grant yang sudah diarahkan. Kemudian mekanisme penghitungan alokasi DAK, penetapan alokasi DAK, kemudian penyaluran DAK, evaluasi dan pengawasan DAK, dan terakhirnya adalah pertanggungjawaban dana alokasi khusus. Pertemuan ke-11 adalah pengelolaan dana bagi hasil atau DBH. Banyak DBH dan bagi hasil itu ada dana bagi hasil pajak, ada sumber daya alam dan seterusnya. Kemudian ada definisi DBH, ada mekanisme penghitungan DBH, penetapan alokasi dan penggunaan DBH, penyaluran dana bagi hasil, pertanggungjawaban, evaluasi dan pengawasan. Lalu pertemuan 12-13, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan dan dana penyesuaian. Lalu pengertian dana otonomi khusus, keistimewaan dan penyesuaian, mekanisme penyaluran dana otsus dan dana keistimewaan dan dana penyesuaian. Karena mekanismenya ini berbeda dengan dana bagi hasil maupun juga DAU. Lalu yang 14-15 ini adalah dana hibah, dana darurat, pinjaman dan obligasi daerah. Sebenarnya ini ditambah satu lagi adalah suku, nanti kita masukkan di sini. Lalu pengelolaan dana hibah dan dana darurat, pengelolaan pinjaman daerah suku dan obligasi daerah, studi kasus dan praktik simulasi perhitungan dana transfer baik itu DAU maupun dana bagi hasil. Nanti dana bagi DAU bagaimana sih cara menghitungnya yang menggunakan rumus kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Lalu dana bagi hasil ini ada pajak, ada sumber daya alam. Di situ juga pajak seperti apa, bagi persoalan itu cara baginya, kemudian sumber daya alam, migas itu seperti apa dan seterusnya. Lalu pertemuan 16 ini adalah ujian akhir semester. Inilah selesai untuk pelajaran di semester 6 nanti. Lalu kemampuan yang diharapkan. Kemampuan yang diharapkan ini pelajar memahami dan mampu menjelaskan pengelolaan keuangan publik, baik itu APBN, APBD maupun juga APB bisa. Kemudian pelajar juga mampu menganalisa berbagai faktor pendukung dan menghambat pelaksanaan desentralisasi fiskal. Lalu pelajar juga harus mampu melaksanakan strategi dan praktek pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada akhirnya, adik-adik pelajar nanti harus bisa bagaimana mengimplementasikan, bagaimana mempraktikkan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Halo. Hai. Oke. Adik-adik, sistem kita masuk ke materi. Adik-adik bahwa sistem pemerintahan daerah itu sesungguhnya ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pada pasal 18 khususnya di ayat 2 ini menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya apa? Induknya sebenarnya sudah regulasi yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Ini sudah ada amanat di pasal 18 ayat 2. Lalu hubungan pusat dan daerah. Ini negara. Negara ini terdiri dari
daerah, ada kabupaten, kota maupun provinsi. Lalu negara memiliki kedaulatan. Kedaulatan diturunkan kepada daerah yang namanya di sini adalah otonom. Otonomnya ada di mana? Daerah, provinsi apa, kabupaten kota? Kabupaten kota. Lalu pemerintah nasional, ini ada pemerintahan daerah. Hubungannya apa? Pertama adalah kewenangan. Ada kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau negara diturunkan kepada daerah, yaitu satu kewenangannya. Kalau yang diturunkan ke otonomi itu adalah ada di kabupaten kota, ada berapa urusan? 32 urusan. Nanti kita akan bahas. Lalu keuangan, setelah urusannya diserahkan, uangnya juga harus diserahkan supaya apa? Untuk membiayainya. Contoh misalkan yang sederhana aja, adik disuruh untuk beli barang. Begitu disuruh untuk beli barang, maka kan harus dikasih uangnya. Bagaimana mau beli barang kalau kita nggak ada uangnya? Kemudian pelayanan umum, kewajiban daerah adalah pelayanan umum. Nanti ada kewenangan yang diserahkan tadi, maka harus dilakukan pelayanan. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Artinya bahwa setelah itu semua diserahkan, daerah juga harus memberikan pelayanan maksimal, lalu juga harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya. Guna apa? Guna untuk membiayai kewenangan yang diserahkan tadi. Berikutnya adalah kita akan bicara masalah otonomi daerah. Jadi adik-adik nanti literaturnya silakan aja, bebas banyak buku-buku terkait dengan desentralisasi fiskal, ada otonomi daerah, ada juga desentralisasi, bebas silakan. Kemudian juga regulasi juga sudah banyak, mulai Undang-Undang Dasar. Kemudian yang terakhir juga ada Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan pusat dan daerah. Nah, saya akan mensitir satu menurut Asad Titolit. Otonomi daerah merupakan pemberian wewenang kepada daerah untuk menentukan kebijakan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, termasuk kewenangan fiskal guna meningkatkan pelayanan publik dan membangun ekonomi daerah secara efisien dan efektif. Ini menurut Asal. Lalu apa sih sebenarnya? Ini kan umum banget ini. Kalau ini kita ringkas maknanya sebenarnya apa? Kalian bisa jawab. Oke, namanya siapa nih? Raja Ahmadiyah Sedino Akbar, Pak. Silakan Pak. Menjawab itu yang saya maknanya. Yang kedua itu mengaitkan otonomi ini dengan efisiensi pelayanan publik dan pembangunan ekonomi, Pak. Nah, jadi karena diotonomikan dari pemerintah pusat, Pak, jadi daerah itu bisa lebih efisien dalam melakukan pelayanan publik pada masyarakat, Pak. Dan kemudian juga pembangunan ekonomi, karena kan daerah juga yang lebih tahu bagaimana kondisi daerah tersebut, Pak. Sementara kalau pusat itu tidak bisa memonitor secara spesifik apa kebutuhan daerah spesifik. Oke, adik, terima kasih. Bagus. Bahwa dengan otonomi daerah, kewenangan diserahkan daerah, pelayanan di daerah, sumber daya juga diserahkan daerah, ada bisa efisiensi. Karena apa? Daerah yang tahu pelayanannya juga ada di daerah, di dekat jangkauannya, maka muncullah efisiensi. Begitu efisiensi muncul, kemudian daerah juga diberikan kewenangan tadi, maka bisa mengoptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi. Bagus. Oke. Bahwa tadi sudah menyampaikan bahwa ada 32 urusan diserahkan. Lalu untuk 32 urusan diserahkan itu bagaimana biayanya? Maka ada tadi desentralisasi fiskal. Ada lagi setelah diberikan kewenangan, maka harus diikuti juga untuk biayanya. Oke, selanjutnya. Berikutnya adalah pendapat Megan. Otonomi daerah adalah kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan kebutuhan lokal. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah secara mandiri, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan efektif, responsif, dan akuntabel tanpa bergantung sebelumnya pada pemerintah pusat. Kalau saya simpulkan saja yang ini adalah setelah otonomi daerah, setelah kewenangan diserahkan ke daerah, setelah pendapatannya, desentralisasi fiskalnya juga sudah diberikan landasan kepada daerah, maka sesungguhnya dia harus dituntut untuk kemandirian. Sebenarnya kan itu. Kemudian ini tadi pendapat para ahli. Sekarang kita masuk pada regulasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah wujud bagaimana otonomi daerah, bagaimana desentralisasi, termasuk juga di dalamnya adalah desentralisasi fiskal. Nah, ini kalau kita bilang adalah bohirnya adalah ada di sini. Sekarang saya tanya, adik-adik bisa menangkap apa makna dari
regulasi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini yang sudah dijabarkan seperti ini? Maknanya apa? Sistem pelaksanaan otonomi daerah salah satunya itu mengatur wewenang. Bagaimana wewenang itu daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan, yang dimana kita tahu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu urusan pemerintah konkuren, Pak, yang dimana ada urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan dasar, wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan yang menjadi pilihan, Pak. Oke, bagus. Si Andre, bagus terkait dengan apa kewenangan tadi ya, terkait dengan kewenangan bahwa daerah diberikan kewenangan tadi sudah disinggung bahwa ada 32 urusan tadi, ada wajib, ada pilihan. Kemudian ada lagi? Oke, Dedi, silakan Dedi. Izin Pak, melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh ketiga rekan saya. Tentunya tidak lupa bahwa tujuannya sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh rekan Andre, saya kasih contoh Pak, misalnya dari urusan wajib pelayanan dasar, misalnya dari pendidikan. Jadi pemerintah daerah itu dapat membangun dan mengelola sekolah-sekolah dasar hingga tingkat menengah, misalnya mulai dari kurikulumnya, fasilitas di sekolah tersebut, di mana anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah dapat merasakan pendidikan yang layak. Juga saya beri contoh satu lagi dari kesehatan. Pemerintah daerah itu dapat mendirikan dan mengoperasikan puskesmas, juga rumah sakit, dan tentunya menyediakan tenaga-tenaga medis, obat, serta program kesehatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, misalnya imunisasi untuk balita, gitu. Oke, bagus PD. Jadi untuk melengkapi semuanya tadi, ini kita sudah cukup bagus. Tapi sebenarnya masih banyak yang harus digali, tapi nanti kita nggak cukup waktu. Saya akan melanjutkan. Hai. Halo. Nah, tadi sudah disinggung terkait dengan urusan yang terkait dengan penyerahan kewenangan otonomi daerah, di mana Undang-Undang 23 tahun 2014 mengatakan ada 6 atau urusan itu ada kewenangan yang namanya absolut, itu adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini kita mereview bahwa ada pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Lalu ada urusan pemerintahan umum ini sama. Kemudian yang konkuren. Konkuren ini adalah menjadi urusan pemerintah kabupaten kota. Di mana di sini ada 32 urusan. 32 urusan ada wajib 24, pilihan ada 8. Ini ada wajibnya, ada pelayanan dasar ada 6, kemudian non pelayanan dasar ada 18. Saya tidak akan membahas panjang lebar di sini. Kita akan fokus untuk mengantarkan bahwa inilah urusannya. Lalu tadi ada wajib pelayanan dasar. Wajib pelayanan dasar yang 6 urusan yang harus dilakukan adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, kemudian perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan yang keenam adalah urusan sosial. Kemudian ada 18 urusan. Ini adalah wajib non pelayanan dasar. Ini mulai dari tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, kemudian juga pangan sampai dengan keasipan. Lalu pilihan urusan ada 8, yaitu kelautan, perikanan, pariwisata sampai dengan transmigrasi. Kenapa ada urusan pilihan ya? Ya. Mbak, karena tidak seluruh daerah itu sama Pak kondisinya. Ada daerah yang punya laut, maka di situ ada dinas kelautan dan perikanan Pak. Dan kan ada juga daerah yang tidak memiliki laut Pak. Makanya dijadikan itu sebagai urusan pemerintahan yang pilihan. Oke, bagus. Adek. Artinya bahwa urusan pilihan ini adalah disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing daerah. Kalau itu memang tidak ada potensinya, maka tidak perlulah itu dibuat suatu urusan atau dinas yang ada di daerah itu. Kemudian kita masuk kepada desentralisasi fiskal. Menurut Abdul Halim, bahwa desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan sendiri, terutama melalui pendapatan asli daerah dalam batas kewajaran dan aturan yang berlaku. Selain itu, desentralisasi fiskal mencakup pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong mandirian fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Lalu juga ini Kuncoro, nggak jauh beda. Di sini adalah mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatan serta melakukan pengeluaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara lebih efektif dan efisien. Lalu yang berikutnya adalah ini pendapat Rikard Bill. Desentralisasi fiskal adalah proses pemberian kewenangan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan publik yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan tanggung jawab fiskal lainnya guna meningkatkan efisiensi pendapatan transport. Kemudian belanja, ada belanja operasi, ada belanja modal, ada belanja tidak terduga, ada belanja transfer. Lalu pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan. Dan di sini nanti kita juga akan banyak konsep di sini untuk pinjaman daerah, dan juga selain itu juga ada nanti ada sukuk dan seterusnya. Ini adalah postur APBD. Kalau tadi kita bicara 32 urusan, 32 urusan itu harus dibayar dari mana? Ya dari sini. Kemudian bagaimana kalau tidak ada di dalam 32 urusan, boleh nggak dibiayai dari sini? Jawabannya tidak boleh, karena bukan merupakan kewenangannya. Jadi Rp1 pun yang harus dikeluarkan dari APBD ini harus ada dasar hukumnya. Bagaimana merencanakan anggaran untuk pelaksanaannya? Maka perencanaan anggaran harus didasarkan pada kewenangan yang dimiliki. Iya deh. Kemudian berikutnya adalah sejarah perkembangan desentralisasi fiskal. Nah, ini kita pilih menjadi dua. Ada sebelum Orde Baru, ada setelah reformasi. Nah, sebelum Orde Baru ini sebenarnya sudah dimulai dari era awal kemerdekaan, ini di tahun 45 sampai dengan 50-an. Lalu ada era federalisasi federalisme sementara atau FES, ini di tahun 49 sampai 1950. Lalu ada Undang-Undang 1 tahun 57 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, ini di tahun 57. Lalu di tahun 59 65 ini ada demokrasi terpimpin. Ini sebelum Orde Baru. Nah, setelah reformasi adalah merupakan tonggak awal desentralisasi dengan lahirnya Undang-Undang 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Kemudian ini Undang-Undang 22 tahun 99 ini tentang pemerintahan daerah, ini baru menyerahkan terkait dengan kewenangannya, terkait dengan urusannya. Lalu diikuti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi ini boleh dikatakan ibaratnya satu keping mata uang, satu kepingnya adalah Undang-Undang 22 ini terkait dengan urusannya, kewenangan urusannya. Lalu di Undang-Undang 25 99 ini adalah terkait bagaimana untuk biayanya. Lalu di tahun 2004-2014 ini ada penyesuaian dan penguatan. Ini dari Undang-Undang 22 menjadi 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Lalu diikuti Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diikuti juga Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Karena ini adalah dana transfernya, ini adalah sebagai pendapatan daerah, bagian dari pendapatan daerahnya atau PAD-nya ada pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu berikutnya di era reformasi keuangan daerah, ini dimulai lagi 2014 sampai sekarang, di mana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, lalu diikuti Undang-Undang 6 ini ada tentang desa dimulai. Tetapi di sini ini juga masih berlaku Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan dan juga Undang-Undang 28 2009 tentang PDRT sampai dengan 2022 diberikan waktu lagi 2 tahun 2024. Jadi Undang-Undang 1 2022 ini adalah merupakan apa istilahnya kalau gabungan itu apa? Jadi ini adalah gabungan dari undang-undang ini dijadikan satu. Ternyata kalau undang-undang cipta kerja itu dari beberapa undang-undang jadikan satu, itu namanya apa istilahnya? Konsolidasi. Apa namanya ya? Ya, pokoknya ini gabungan dari dua undang-undang menjadi undang-undang 1 2022 tentang HKPD. Apa HKPD? Nah, ini adik-adik gambaran sejarah perkembangan desentralisasi fiskal di Indonesia. Halo. Nah, dari sini adik-adik, ini pertemuan kita pada kali ini. Berikutnya nanti, saya sebelum ada pertanyaan, saya minta untuk persiapan pertemuan berikutnya. Peraja diminta mempelajari sejarah perkembangan desentralisasi fiskal ini sebelum Orde Baru maupun setelah reformasi. Ini tadi baru saya jelaskan sekilas. Tapi saya minta untuk pertemuan yang akan datang, adik-adik sudah mempelajari sejarah perkembangan desentralisasi fiskal di Indonesia. Yang pertama,
pelajari pada masing-masing periode atau eranya dengan merujuk teori atau pendapat ahli. Tadi kan kita sudah ada pendapat ahli, ada regulasinya. Lalu dipotret dengan kondisi sekarang seperti apa? Apakah teori tadi yang sudah disampaikan, termasuk regulasi yang sudah ada, ini sudah sesuai belum? Kemudian apa kelebihan dan kelemahan di era masing-masing? Mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi keuangan daerah. Ini masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan. Apa itu kelebihan? Apa kelemahannya? Lalu yang ketiga, menurut adik-adik mana yang paling efektif jika dikaitkan dengan teori yang tadi dipelajari? Ini kan sudah ada di beberapa regulasi. Ada yang mengatakan, tapi nanti adik-adik sampaikan. Ada yang mengatakan bahwa di era reformasi itu terakhir, ini pastikan sudah penyempurnaan. Tetapi ada lagi yang berpendapat, oh tidak. Begitu di terakhir ada yang mengatakan bahwa begitu katanya reformasi keuangan daerah, ternyata malah justru akan kembali lagi ke era yang lama. Contoh misalkan, dia bilang, dana yang harusnya bersifat block grant ternyata menjadi specific grant. Artinya harusnya dana diserahkan kepada daerah supaya daerah bisa mengalokasikan, ternyata sudah diarahkan. Nah maka itu akan kembali. Nah makanya itu saya minta pada adik-adik coba nanti dibedah masing-masing kelebihan kekurangannya apa. Kemudian dari sekian tadi era ini mana yang lebih efektif. Nah ini ya, tolong nanti supaya pertemuan yang akan datang kita sudah mengalir semua, kita bisa lebih diskusinya lebih konkret. Ada yang tanya? Oke, adik nama? Ini Pak, izin Menteri dari Mobil Atas Terima Akbar, NPP 30838 Pak, izin ceritanya Pak. Terima kasih Bapak telah menjelaskan materi dengan jelas. Setelah mendengarkan yang tadi Bapak jelaskan tentang desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, itu kan kita bisa mengetahui bahwa Pemda kan dituntut untuk betul-betul mandiri dalam pengelolaan daerah Pak. Namun beberapa waktu lalu saya sempat baca-baca sedikit dari tulisan-tulisan yang ada di internet dan jurnal-jurnal itu, saya menemukan fenomena bahwa ternyata rata-rata tingkat kemandirian daerah di Indonesia ini masih di bawah 20% Pak. Bahkan ada beberapa daerah yang masih di angka 15-16% Pak. Nah yang saya tanyakan adalah apa saja Pak hal-hal yang dapat dilakukan Pemda ini untuk meningkatkan kemandirian daerahnya Pak? Bagaimana daerah dapat meningkatkan kemandirian tersebut? Ini bagus sekali. Jadi adik-adik sudah diwakili oleh si adik Adin ya. Adin bahwa apa yang adik-adik ambil jurusannya ini sudah masuk ke dalamnya, karena sudah bisa membaca jurnal terkait dengan prodinya. Nah, memang kalau kita lihat jurnal itu rata-rata kemandirian daerah masih antara 15 ke 16%. Bahkan ada yang di bawah 10. Nah, kalau itu di bawah 10 atau di bawah 20%, maka apa yang dikatakan menurut ahli maupun tujuan daripada otonomi ini belum bisa tercapai. Apa yang harus dilakukan pertanyaannya? Apa yang harus dilakukan daerah? Untuk mengukur tingkat kemandirian itu dari mana sih, Dev? PAD. Dari PAD. Semakin PAD-nya besar, maka semakin tinggi kemandirian daerah. Nah, supaya itu bisa mandiri, maka PAD-nya harus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan? Apa aja sih PAD itu? Jumlah daerah yang misalkan. Nah, itulah yang harus dioptimalkan. Begitu ini sudah dioptimalkan, maka ya tadi akan naik. Tapi pada daerah itu sebenarnya sudah habis, ibarat air di dalam kain. Namanya sebenarnya banyak ini harus kita bahas, namanya intensifikasi, ekstensifikasi, kemudian apa yang dilakukan, bagaimana menggunakan era sekarang adalah era digitalisasi, bagaimana fungsi koordinasi kepada OPD yang ada. Ini yang harus dilakukan selain tadi. Nah tentu harus ada inovasi, apalagi nanti kita akan belajar terkait dengan pinjaman daerah, ada obligasi, bagaimana daerah itu bisa berinovasi, bagaimana bisa investasi yang bisa mendatangkan uang untuk membiayai atau menambah APBD. Bagaimana caranya, inovasinya? Ya tentunya harus untuk diversifikasi pendapatan daerah. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini panjang soalnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya pikir pertemuan kali ini saya sudahi, sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya, dan adik-adik disimpan dulu, kalau ada pertanyaan nanti kita bahas untuk yang akan datang. Tapi utamanya adalah ini harus dipahami lebih dahulu sehingga pertemuan nanti akan lebih mudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih.